Sebenarnya, kutu koi itu dapat diatasi dengan mudah. Tapi, jika penanganannya terlambat, ini yang bisa merembet kemana-mana. Simak video ini sampai habis. Halo koi lovers, terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum video dilanjut, dukung kami yuk dengan cara subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya di YouTube. Halo guys, masih bersama Gigoi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menghilangkan kutu koi di kolam atau cara memberantas kutu koi di kolam atau cara mengobati koi yang terkena kutu di dalam kolam. Nah, sebelumnya saya jelaskan kenapa saya tidak angkat aja tuh koi yang terkena kutu untuk dilakukan karantina di tempat terpisah dari kolam, atau begini, kenapa sih harus pakai banget treatment dilakukan di kolam? Nah, jawabannya simple guys. Yang pertama, ada ikan baru yang masuk dan jumlahnya tidak main-main. 20 ekor guys, Kang main. Kedua, ada 2 ikan loncat dan tidak ketahuan sehingga langsung tewas. Yang ketiga, hampir setengah dari jumlah populasi ikan yang ada di kolam itu flashing atau menggesek-gesekkan badan ke dasar kolam dan dinding kolam. Yang keempat, sudah 8 bulan tidak saya kasih bakteri starter di chamber biologis. Nah, yang ini jangan ditiru ya. Jadi, sekalian saya bersihin media filternya guys. Yang kelima, semua gejala ikan kutuan ada di kolam saya, mulai dari ikan flashing, ikan berenang dengan sirip dayung tertutup atau terlipat, ikan berdiam diri di dasar kolam, ada satu ikan yang muncul bisul atau kutil di bagian pipinya. Oke, jadi itu guys alasannya kenapa saya lakukan treatment ini langsung di kolam dan bukan di bak karantina. Sehingga kalau 1 atau 2 ekor saja yang menunjukkan adanya indikasi ikan kutuan, teman-teman bisa melakukannya hanya di bak karantina saja. Catat. Kemudian jika di dalam kolam terdapat setengah dari populasi ikan yang terkena kutu, maka kita anggap air, lingkungan, dan semua ikan terkena kutu. Maka dari itu, penanganan ikan ekor per ekor tidaklah efektif, sehingga satu kolam harus kita treatment demi memberantas, membunuh, dan menghilangkan kutu ikan yang ada di kolam. Berikutnya, alasan kenapa sih kutu atau jamur bisa masuk ke kolam? Yang pertama, masuknya ikan baru ke kolam yang tidak bersih dari kutu. Nah, ini terkait dengan treatment yang teman-teman lakukan waktu ikan pertama kali datang. Misalnya dengan pemberian PK, garam, obat kutu, jamur, bakteri, atau obat sejenisnya. Nah, untuk treatment PK saat ikan pertama kali datang, linknya ada di atas ini ya. Yang kedua, yaitu terkait kualitas air atau parameter air yang buruk. Ini terkait dengan misalnya teman-teman melakukan puspakan ke ikan, sedangkan teman-teman tidak melihat kemampuan filter dan media filter teman-teman semua. Kita berbicara kemampuan filter di sini, kita tidak sedang membahas masalah mahal murahnya media filter yang kita pakai, mahal murahnya sistem filtrasi yang kita gunakan, misalnya menggunakan otomasi mesin atau sistem filtrasi konvensional. Itu tidak masalah bro, yang sedang kita bahas di sini adalah kemampuan bottom drain, skimmer untuk menyedot kotoran, kemudian kemampuan waterfall, airlift, arus bawah untuk mendorong kotoran ke bottom drain dan skimmer, kemudian kemampuan pompa air untuk memutar air sebanyak 3-4 kali, sehingga terpenuhinya prinsip sirkulasi air yang baik dan benar. Yang ketiga, ini masih ada kaitannya dengan parameter air yang tidak baik, yaitu terkendalanya proses nitrifikasi yang ada di chamber filter kita. Jadi, proses penguraian amonia menjadi nitrit ini terkendala. Kemudian, karena amonia tidak dapat diuraikan dengan sempurna menjadi nitrit, sehingga nitrit tersebut dan sisa-sisa amonia akan terus mengalir menuju chamber berikutnya, dan parahnya sampai menuju ke chamber kimiawi, sehingga media filter yang ada di chamber kimiawi, misalnya oyster cell atau karang jahe, tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga
bisa mengakibatkan pH swing, pH naik turun, dan parahnya lagi amoniak dan nitrit itu langsung dikirim ke kolam sehingga akan menjadi bom waktu, yaitu bom amoniak. Yang keempat, ini adanya penggunaan media filter atau peralatan kolam yang berupa peralatan atau media filter bekas atau second. Jadi, untuk peralatan atau media filter second ini sebaiknya disterilisasikan dulu atau dibersihkan dulu atau dibebaskan dulu dari kutu atau jamur atau bakteri jahat. Sehingga kalau teman-teman ingin menggunakan media filter second atau peralatan kolam second, boleh saja asalkan disterilkan dulu. Misalnya dikasih PK dulu, dimandiin PK dulu selama sekitar 1 jam. Kemudian kalau ragu bisa dikasih obat kutu atau obat jamur. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ciri-ciri koi yang terindikasi terpapar kutu ikan. Yang pertama yaitu ikan flashing atau menggesek-gesekkan badannya ke dasar kolam atau ke dinding kolam. Yang kedua masih masuk kategori flashing yaitu ikan suka melompat keluar dari permukaan air dengan posisi loncat ke depan, ke samping atau bahkan ke atas. Jadi mirip ikan lumba-lumba gitu guys. Yang ketiga, ikan berenang dengan sirip dayung tertutup atau terlipat. Yang keempat, ikan berdiam diri di dasar kolam, bahkan tidak mau naik ke permukaan dan tidak mau makan. Yang kelima, muncul semacam bisul atau kutil di bagian tubuh ikan. Oke, kita masuk ke inti dari video ini yaitu terkait dengan penanganan kutu yang ada di kolam. Atau bisa juga cara memberantas kutu koi yang ada di kolam. Atau cara mengobati ikan koi yang terkena kutu. Atau bisa juga cara menghilangkan kutu koi yang ada di kolam. Penanganan ini terbagi ke dalam 5 langkah mudah, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, siapkan obat kutu. Untuk kali ini, saya menyiapkan obat kutu Masoten. Saya beli di toko online. Ini yang eceran 10 gram. Saya yakin setelah 10 gram ini habis, kolam saya akan terbersih dari kutu. Kemudian, untuk dosisnya, 1 gram Masoten untuk treatment 1 ton air atau 1000 liter air. Kemudian siapkan tempat untuk mengaduk atau melarutkan Masoten ke dalam air sebelum ditabur ke kolam. Dalam hal ini saya menggunakan sendok dan saya menggunakan gelas ukuran 250 ml. Langkah kedua, kurangi volume air kolam sampai maksimal 50% dari kapasitas keseluruhan isi kolam. Untuk treatment di kolam saya ini, saya mengurangi volume isi kolam dari 5.000 liter atau 5 ton menjadi 3.000 liter saja atau 3 ton saja. Ini untuk memudahkan saat penggunaan dosis Masoten, di mana saya beli 10 gram, kemudian saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu 3 gram untuk 3.000 liter air. Selain itu, pengurangan air kolam saat dilakukan treatment obat kutu ini sangat bermanfaat untuk mencegah mencegah ikan loncat saat treatment. Ini biasa terjadi, saya pernah ikan loncat saat malam hari saat dilakukan treatment kutu. Yang kedua, penghematan penggunaan obat kutu. Jadi kita lebih hemat karena airnya berkurang. Langkah yang ketiga, larutkan obat kutu, dalam hal ini Masoten, ke dalam gelas yang sudah diisi air hingga 3/4-nya. Kemudian, larutkan ke dalam gelas itu, kemudian diaduk hingga merata. Setelah merata, taburkan semuanya ke kolam. Langkah keempat, hari kedua, biarkan saja air tidak usah diganti. Pada hari ketiga, ganti air sebanyak 10%-nya. Kemudian lakukan pengobatan seperti dosis dan cara pada langkah sebelumnya. Langkah kelima, ulangi pengobatan pada hari ke-6. Ini artinya pada hari ke-4 dan ke-5 air kolam biarkan saja tidak usah diganti. Dan hari ke-6 diganti 10% sebelum dilakukan pengobatan.
Dosis dan cara sama seperti langkah sebelumnya. Ulangi pengobatan ini di hari ke-9. Artinya di hari ke-7 dan ke-8 air tidak usah diganti, baru di hari ke-9 air diganti 10% sebelum dilakukan pengobatan. Kemudian selama pengobatan ini, ingat, air tidak sampai ketinggian normal, hanya sampai ketinggian tertentu sesuai yang teman-teman inginkan. Jadi, pengobatannya dilakukan pada hari ke-1, ke-3, ke-6, dan ke-9. Kemudian di hari ke-10 diganti air 10%, kemudian diisi full 100% air sampai ketinggian normal. Di antara 5 langkah itu, terdapat catatan penting yang harus teman-teman pegang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dan terpenting yaitu, selama pengobatan ikan tidak diberikan makan sama sekali alias dipuasakan. Yang kedua terkait dengan media filter. Jika teman-teman yakin di media filter teman-teman tidak terkena kutu, maka matikan jalur filtrasi ke arah media filter. Jadi yang terkena obat hanya kolam utama, kemudian langsung ke chamber khusus pompa dan backwash, kemudian kembali ke kolam utama lagi. Untuk kolam saya ini di hari pertama dan hari ketiga, saya buka semua jalur ke arah media filter. Jadi media filter terkena obat kutu. Kemudian pengobatan di hari ke-6 dan ke-9, saya tutup semua jalur ke arah media filter. Kemudian aliran air dari kolam utama langsung ke chamber vortex, kemudian dari chamber vortex langsung ke chamber khusus pompa dan backwash, kemudian dikembalikan lagi ke kolam utama melalui waterfall. Yang ketiga, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan posting di komentar ya. Untuk treatment atau pengobatan harus disesuaikan dengan jenis penyakitnya ya guys. Kalau obat kutu hanya untuk mengobati kutu, obat jamur hanya untuk mengobati jamur, sedangkan obat untuk bakteri hanya untuk mengobati bakteri. Jangan sampai salah obat ya. Terima kasih yang sudah menonton, tonton juga video yang lain ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Salam koi untuk persahabatan.